Perkenalkan, nama saya Dharma PH, saya adalah kelas 12 IPA 1. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi konvensional. Yang pertama, di mana kita akan mengetahui apa itu pengertian dari bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan mikroba untuk membuat produk-produk yang diinginkan. Bioteknologi konvensional juga dapat menjadi suatu cara untuk meningkatkan nilai tambah bahan mentah dengan memanfaatkan mikroorganisme. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional yaitu yang pertama, dilakukan secara sederhana, yang kedua, tidak memerlukan keahlian khusus, yang ketiga, belum mengenal pemanfaatan enzim, dan yang terakhir yaitu tidak diproduksi secara besar-besaran. Berikut sejarah dari bioteknologi konvensional yang dilansir Ensiklopedia Britannica tahun 2015. Penggunaan biologi untuk memecahkan permasalahan dan membuat produk yang bermanfaatkan bagi manusia. Orang-orang pada zaman dahulu telah memanfaatkan proses biologis tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup. Proses bioteknologi awalnya dimulai oleh komunitas pertanian pada 6000 sebelum Masehi. Pada waktu itu, mereka memanfaatkan proses biologis mikroorganisme untuk membuat roti, minuman beralkohol, membuat tempe, keju, dan mengawetkan susu. Namun proses seperti itu bukanlah yang dimasukkan dalam sistem bioteknologi. Istilah pertama kali bioteknologi diterapkan secara luas pada teknologi molekuler dan seluler mulai muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Berikut beberapa produk dari bioteknologi konvensional dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu apa sajakah manfaat dari bioteknologi konvensional? Yang pertama yaitu meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Yang kedua, menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat diubah menjadi nata de coco. Yang ketiga, dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya asinan. Yang keempat, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Yang kelima yaitu tidak menyebabkan alergi untuk dikonsumsi. Yang keenam, menjadi teknologi yang sederhana. Yang ketujuh, menambah jumlah lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mempromosikan produksi industri dalam negeri. Berikutnya perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Pertama, perbedaan teknik. Bioteknologi konvensional terbatas pada fungsi mikroorganisme utuh dan tanpa proses rekayasa. Sedangkan bioteknologi modern dengan cara yang lebih baru, misalnya rekayasa genetik. Ciri utamanya adalah menggunakan teknik dan alat modern serta menggunakan bagian enzim ataupun DNA dari mikroorganisme. Yang kedua, perbedaan hasil. Hasil dari bioteknologi modern adalah tumbuhan transgenik, rekayasa jaringan, sel puncak, cloning DNA, profil DNA, analisis genom, dan lain-lain. Sedangkan hasil dari bioteknologi konvensional adalah roti, tape, soju, alkohol, kecap, yogurt, dan lain-lain. Ketiga, perbedaan dari segi alat, biaya, dan waktu pengerjaan. Bioteknologi modern menggunakan alat teknologi rekayasa genetik yang canggih, membutuhkan biaya yang tidak murah, tetapi dengan waktu pengerjaan yang relatif singkat. Sedangkan bioteknologi konvensional menggunakan alat teknologi yang sederhana dengan biaya yang murah tetapi membutuhkan banyak waktu. Yang keempat, perbedaan dari segi keahlian. Bioteknologi modern membutuhkan seorang yang memang kompeten di bidang bioteknologi modern. Sedangkan untuk bioteknologi konvensional membutuhkan keahlian khusus.
tetapi levelnya ringan dan masih bisa dipelajari autodidak. Yang kelima, perbedaan skala produksi. Bioteknologi modern biasanya diproduksi dalam jumlah banyak, sedangkan bioteknologi konvensional skala produksi relatif sedikit. Dan materi yang dapat saya sampaikan, sekian dan terima kasih.